يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara ayat yang kita ingin ingatkan kembali sedari awal untuk kajian kita kali ini yang berkaitan dengan syafaat, di surat Al-Hasyr di halaman terakhirnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan wal tanzur nafsun, nafs di sini jiwa. Setiap dari kita memiliki jiwa. Hendaklah jiwa ini melihat, menatap apa yang akan dia lakukan untuk lighad, untuk ghad. Ghad di sini artinya esok hari. Namun secara tafsiran ghad di sini maknanya adalah hari kiamat. Maka hendaklah setiap jiwa memiliki bekal dan persiapan menuju hari akhir. Lebih dari pikiran kita bekal dan persiapan kalau kita ingin travel esok hari atau safar esok hari. Karena yang absolut bagi setiap dari kita akan menghadap pada Allah Azza wa Jalla. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, diulang ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan teliti, dengan detail atas apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah sehingga Allah jadikan mereka itu lupa akan diri mereka sendiri, lupa hakikat dirinya manusia sebagai hamba, lupa tujuan penciptaan dirinya. Mereka adalah orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama para penghuni neraka dan para penghuni surga, tidak akan sama dari segi kualitas keimanan, dari segi kelakuan, akhlak dan seterusnya. Washabul jannati humul faizun. Para penghuni surga mereka lah orang yang hakikatnya menang. Kaum muslimin yang alhamdulillah saat ini banyak yang menuju ke agama. Artinya mulai menuntut ilmu, mulai menyimak pengajian. Beberapa nenek-nenek atau kakek-kakek yang sebelum tidur itu selalu dulunya mendengar wayang dan semisalnya, sekarang mulai mendengar pengajian walaupun mungkin tidak memfilter
pengajiannya, asal yang penting ada pengajian di YouTube, yang penting denger aja. Setidaknya ada hamparan jalan dan keinginan menuju ke agama Allah. Sebagian orang juga dengan adanya pressure dan tekanan hidup di zaman sekarang dari segi ekonomi, finansial, dari segi sosial juga, tekanan rumah tangga, kekeluargaan, mulai mereka menghamparkan sajadah mereka. Ini sesuatu yang menggembirakan jemaah. Ya, sesuatu yang menggembirakan. Pengajian-pengajian kantoran mulai terasa hingar-bingarnya, diantaranya di Antam ini dan juga di tempat lain. Ini semua adalah fadilah dari Allah Ta'ala yang patut kita syukuri dan wajib bahkan kita syukuri. Pembelaan terhadap Islam, walaupun ada sebagian dari orang yang memang menjadikan Islam sebagai kendaraan untuk syahwat keduniaan, itu ada dan banyak. Tetapi di luar dari mereka, kaum muslimin ini insya Allah menuju kebaikan yang lebih. Tetapi tentu manusia adalah manusia yang dikatakan oleh para pakar atau para ulama mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan dengan kondisi manusia yang seperti ini, syaitan itu juga selalu berusaha untuk menjadi penghalang atau pembelok jalan manusia menuju Allah Azza wa Jalla. Di antara poin yang dari dulu banyak dari kaum muslimin sampai sekarang menginginkannya tentu adalah masuk surga, selamat dari azab jahannam. Mereka melakukan itu dengan doa, dengan amal soleh, dan seterusnya. Dan di antara yang diharapkan oleh kaum muslimin syafaat, supaya dapat rekomendasi syafaat sehingga tidak masuk neraka. Namun untuk masalah syafaat ini dan mempraktikkan cara supaya mendapatkan syafaat ini yang masih butuh edukasi lebih. Tidak sedikit dari kaum muslimin, bahkan mungkin di antara kita sendiri, termasuk orang-orang yang belum begitu memahami syafaat. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan lampau bahwasanya syafaat itu ada yang sifatnya musbatah, yaitu yang benar, ya, seperti bertauhid, beramal saleh sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan juga syafaat yang tidak benar. Maksudnya syafaat yang tidak akan menjadi syafaat walaupun diminta oleh banyak dari orang. Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah, mereka menafikan syafaat, enggak ada syafaat. Ya, dari kenapa? Mu'tazilah, Khawarij, dan Rafidah. Kalau Rafidah ini dalam beberapa sisi akidah mengikuti mazhab Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah dan Khawarij mereka meniadakan syafaat? Gitu. Karena bagi mereka iman itu pertama satu paket. Hilang cabangnya, maka hilang pula keseluruhannya. Itu intinya begitu. Ya. Pemahaman ini bahaya jemaah sekalian. Ini pemahaman yang menjadikan banyak orang bermudah-mudah untuk mengkafirkan. Baru salah sedikit kafir, dosa besar sedikit kafir. Orang Khawarij dan ekstremis Khawarij ini mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar maka kafir, dunia dan akhirat. Artinya hukum di dunia bagi pelaku dosa besar langsung dikafirkan, vonis kafir, vonis kafir, dosa besar. Kalau kita download hukum ini ke kenyataan, ada orang lagi ghibah langsung kafir dia, karena ghibah dosa besar. Ada orang bohong kafir karena bohong dosa besar. Makanya Khawarij itu orang yang anti bohong.
Tapi bahlul, nah itu nggak pernah mau bohong, jujur karena tahu bohong itu dosa besar, tapi akidahnya nggak benar gitu. Di antara kebahlulannya adalah mudahnya mengkafirkan orang secara serampangan tanpa hujah yang benar. Dan bagi orang Khawarij di akhirat nanti ya memang cuma ada kafir sama beriman. Dan bagi mereka berarti orang yang beriman, orang yang selamat di akhirat adalah orang yang terbebas dari dosa besar. Itu satu sisi, dan hal-hal lainnya ada lagi. Mu'tazilah ada keserupaan dengan Khawarij di akhirat tentang masalah vonis akhirat. Di dunia bagi Mu'tazilah pelaku dosa besar itu bukan mukmin, bukan pula kafir. Ya, bagi Mu'tazilah orang yang riba, dosa, bohong dan seterusnya, dosa besar, dia nggak boleh disebut mukmin, dia bukan mukminin. Tapi jangan bilang dia kafir. Nah ini, lo terus apa? Antara mukmin sama kafir. Nggak boleh kita sebut dia mukmin, dia bukan saudara kita di dunia. Di akhirat sama kayak Khawarij. Maksudnya apa? Bagi mereka orang pelaku dosa besar masuk neraka selama-lamanya. Berangkat dari pemahaman seperti ini, selain mudahnya mengkafirkan atau mengeluarkan seseorang dari circle keimanan, mereka alhasil meniadakan yang namanya syafaat. Nggak ada syafaat. Mereka mengingkari eksistensi orang-orang beriman yang fasik masuk neraka. Nggak ada. Orang beriman itu pasti langsung masuk surga. Nggak ada ke neraka duluan. Gitu. Ya. Nah, jadi mereka mengingkari adanya syafaat terhadap orang-orang beriman yang tadinya mau masuk neraka, tidak jadi masuk neraka karena dapat syafaat. Mereka nggak percaya itu. Dan mazhab Ahlussunnah itu pertengahan, kita tidak seperti itu. Ya, melainkan bagi kita orang beriman kalau dia fasik, dia kita katakan beriman namun memiliki kefasikan. Tidak sempurna imannya. Ya, begitu. Taib jemaah sekalian rahimakumullah. Syafaat yang digaungkan dan ditetapkan oleh orang musyrikin itu adalah syafaat yang kita bisa lihat dari perilaku mereka dalam peribadatan. Kenapa kaum Nabi Nuh, kemudian kaum musyrikin Quraisy dan seterusnya, kenapa mereka bikin patung, nyembah figur? Hal itu disebutkan juga oleh Allah Azza wa Jalla yang mana alasan mereka mengadakan patung-patung itu tidaklah melainkan illa liqarribuna ila Allahi zulfa, supaya kita dapat kedekatan sama Allah dan dapat syafaat, maka kita adakan yang seperti ini. Tamathil, asnam, suar. Tamathil itu adalah bentuk-bentuk seperti rupa manusia, gambar-gambar, patung-patung dibuat, yang mana pelakunya itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan di hari akhir akan apa? Akan disuruh untuk ahyu ma khalaqtum, hidupkan, berikan ruh pada apa yang kalian ciptakan dari patung-patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa itu. Nggak bisa diazab, nggak bisa diazab. Bahkan di dunia Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada al-kalb, anjing, as-suwar, yaitu gambar-gambar yang dinaikkan, foto-foto yang dinaikkan atau patung-patung yang diunggulkan, yang dimuliakan. Dan yang ketiga, orang junub. Jadi kalau di rumah itu ada orang junub, malaikat rahmat yang mendoakan istighfar dan seterusnya nggak masuk. Kecuali kata para ulama,
Yang mana orang junub ini setelah dia junub, dia wudu, maka malaikat bisa masuk ke rumah. Itu malaikat rahmat ya. Kenapa kok disebutkan patung-patung di situ? Karena patung-patung atau gambar-gambar yang berupa makhluk hidup. Karena itu menyerupai seperti orang-orang musyrik yang mereka menyembah patung-patung dan semisal. Dan mereka menyembah patung dan semisalnya itu istisfa, untuk mencari syafaat dan keselamatan akhirat. Dengan cara itu mereka mendekatkan diri kepada patung-patung itu atau makhluk gaib supaya akhirat mereka selamat. Kata al-Imam di sini kita langsung ke syafa'ah al-manfiyah. Apa itu syafaat yang ditiadakan keabsahannya? Kata para ulama, syafa'ah al-manfiyah adalah ma tutlabu minal asnami wal andadi wal amwati alladhina la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim naf'an wala dharra. Syafaat yang ditiadakan walaupun orang-orang ini terus mencarinya, tapi nggak ada. Syafaat ini adalah syafaat yang diminta dari asnam, patung, andad, sekutu-sekutu Allah, wal amwat, orang-orang mati yang mereka tidak memiliki manfaat dan madarat untuk diri mereka dan selain mereka. Pernah nggak jemaah sekalian Anda ke kuburan Nabi SAW atau Masjid Nabawi dekat kuburan Nabi, lewat, banyak orang doa minta. Atau kalau misal lagi city tour, kalau umrah itu, entar ke kuburan syuhada Ahlul Badr, orang-orang yang syahid di perang Badar, orang syahid di perang Uhud, afwan, orang syahid di perang, ada kuburannya, kuburan syuhada ada kawan sahabat. Jemaah Indonesia itu ya, kalau travelnya itu nggak mengenal sunnah itu biasanya minta sesuatu, diajarkan kadang-kadang sama ustadz pembimbingnya. Kalau mendoakan kebaikan dan rahmat untuk ahli kubur, minta kepada Allah, itu dianjurkan karena ziarah kubur ya kayak gitu caranya. Tapi ini kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang malah mengamanggil, wahai para sahabat, wahai syuhada, para syahid dan seterusnya. Mintanya mayit. Seperti kelakuan orang-orang musyrikun zaman dahulu yang mereka minta pada mayit tapi dengan alasan supaya mendapatkan syafaat. Ya. Di akhirat nanti. Padahal mayit ini tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Selalu kita ulang jemaah. Baik pernah khutbah Jumat di Antam atau kajian-kajian tauhid seperti ini di Antam atau di lainnya. Selalu kita ulang terus ya, masalah-masalah seperti ini karena ini belum tersembuhkan, belum terobati. Oke, kita mungkin nggak bisa menyembuhkan seluruh bagian dari umat ini dalam perkara ini, tapi qu anfusakum wa ahlikum nar, diri kita coba sembuhkan dari hal-hal seperti ini kalau masih ada mindset seperti ini. Di salah satu podcast Ana dengar sendiri seorang yang populer, dai yang sekarang disebut kiai atau ulama muda. Ya akhi, jangan terperdaya dengan ulama muda, karena ulama itu perlu waktu dan usia yang panjang untuk jadi ulama, Pak. Ana bukan ulama. Mungkin para asatidzah yang di sini juga bukan termasuk ulama karena masih pada muda. Karena butuh kedewasaan ilmu, kematangan pikiran, pengalaman, ketenangan, dan juga kecerdasan tentunya. Tidak pernah Anda setuju dengan sebutan ulama muda sebenarnya jemaah. Karena muda seperti kita itu masih berpotensi ujub, riya, cinta dunia, gila popularitas, dan mencari dunia dari dakwahnya masih mungkin kita nih. Jadi hati-hati dalam mentermkan seseorang sebagai ulama muda. Nah, di antara syubhat yang ditawarkan oleh beliau, semoga Allah mengampuni kita dan beliau,
adalah ketika diskusi dengan seorang Nasrani di salah satu podcast yang antum tahu, yang mana di situ ada syubhat yang berbahaya sebenarnya. Ketika itu membahas masalah tabarukan atau ngalap berkah atau minta, ya gitu. Beliau berkata bahwasanya kalau di Islam ini kita kan ada ya, kita tabarukan atau minta doa di kuburan-kuburan keramat orang soleh gitu. Kalimat ini berbahaya, yang mungkin bagi banyak dari kita atau mungkin bagi orang non muslim no problem. Terus dia bertanya, apakah di Kristen ada juga seperti itu? Ini pertanyaan memalukan ya kawan. Gini loh, mengatakan kita ini di Islam nih adalah supaya doa kita makin kuat, kita tawasul gitu, menghadiri atau berkunjung ziarah ke makam-makam yang keramat atau orang soleh sehingga doa kita tuh makin didengar gitu loh. Tuh, apakah di kalangan Nasrani ada begitu gitu loh? Ini sebenarnya suatu saat akan blunder pertanyaan seperti ini gitu loh. Ya. Karena ini seperti menyetujui seolah-olah kuburan tempatnya berdoa atau tempatnya supaya doa kita makin tokcer, makin mantap. Salah. Masjid baru benar. Sepertiga malam. Ya, kira-kira orang kalau ke kuburan di sepertiga malam terakhir, antum melihat kira-kira mencurigakan nggak? Pasti mencurigakan. Ngapain dia? Sekarang mau logikain ya. Kalau sekiranya nih kuburan adalah tempat yang sangat relevan untuk minta kepada Allah melalui mayit di kuburan. Sekarang tanya, ketika di sepertiga malam terakhir antum tahu kan, kita tahu bahwasanya doa itu mustajab banget gitu. Ada hadisnya. Allah mencari siapa-siapa yang minta ampun, siapa-siapa yang minta ini, minta itu, maka Allah kabulkan. Mustajab. Seandainya ada dua orang. Orang pertama, dia doa di atas sejadah di rumahnya setelah witir sendirian. Oke, itu satu. Wajar nggak? Wajar. Antum ketika ngeliat scenery atau panorama seperti itu, antum kagum nggak? Kagum. Ini orang bagus nih. Dia memang ikhtiar nyari ridha Allah dan nyari jawaban dari Allah. Oke, ini satu. Orang kedua enggak, keluar rumah menuju ke kuburan keramat, kemudian di sepertiga malam terakhir itu dia minta sama Allah, mungkin melalui tawasulan, melalui penghuni sahibul kubur ini. Gini aja lah, ngelihat orang malam-malam jam 2:30 pagi ke kuburan keramat, antum pasti fitro antum berontak di situ. Ya Allah, ngapain ke sini? Langsung ke Allah aja, dimanapun antum berada, ngapain harus ke kuburan? Enggak? Kayak nggak ada kerjaan lain, gitu loh. Ada nggak orang ke kuburan jam segitu? Ya mungkin ada. Untuk apa coba? Cukup di rumah aja lebih signifikan. Allah menjawab dan Maha mendengar. Jadi banyak orang itu malah bertawasulnya kepada sesuatu yang tidak ada syariatnya. Dan itu pun untuk nyari apa? Nyari syafaat. Supaya selamat hari kiamat misalnya. Enggak perlu ke situ, akhi. Jangan minta memayit. Oh, kemudian kalau kita tanya kepada orang Nasrani, kalian minta sama siapa? Kami minta sama Yesus, kata mereka. Kemudian antum kan berhak bilang, Yesus bukan Tuhan, maka jangan minta sama Yesus. Ya kan, Nabi Isa alaihissalam, beliau Nabi, beliau Rasul, beliau nggak pernah nyuruh kalian untuk doa minta sama Yesus, gitu kan ya. Harusnya kalau yang ngomong kayak gitu misalnya ngaca juga. Terus gunanya kuburan keramat buat apa? Nah, kuburan keramat hanya benda. Isinya mayit. Gaib gak? Gaib. Mati? Sudah mati. Beda alam. Khalas, sudah mati. Selesai urusan dia di dunia. Nabi Isa belum mati. Kalau kita bilang Nabi Isa itu Yesus, jangan minta sama Yesus, minta langsung sama Allah. Orang Nasrani bilang, Katolik bilang, kita jadikan Yesus perantara aja kok. Kita misalnya, kita bilang apa?
Walaupun perantara, minta langsung ke Allah. Yesus itu manusia, hanya manusia, nggak bisa mengabulkan dan belum tentu mendengar. Harusnya dibalikin sama orang Nasrani. Wahai kaum muslimin, kalian ngacak juga dong. Kok kalian minta sama wali fulan? Yesus belum mati, wali fulan udah mati. Kita dilarang minta sama Yesus. Ya kalian mintanya sama wali fulan. Dibalikin sama orang Islam. Kita nggak minta sama wali fulan, kita menjadikan wali fulan sebagai penengah, tawasul, mengantarkan kepada Allah supaya kita dapat syafaat mereka nanti di hari akhir. Ya sama kata, ya sama kami juga gitu. Gitu. Sama-sama syirik dong berarti. Makanya nggak ada itu dalam Islam. Minta langsung sama Allah. Minta syafaat sekarang, minta sama Allah. Nanti Allah kabulkan dan Allah jadikan Nabi Muhammad SAW dan mungkin orang-orang soleh dan juga malaikat memberikan syafaat. Syafaat mereka itu tidak akan terwujud kecuali dengan izin Allah. Gitu loh. Jadi senternya sekarang, pusatnya sekarang, yang kita menghadapi, yang kita menghadapkan amalan kita padanya hanyalah Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Katakanlah sesungguhnya salatku. Salat dari dua makna, imma makna doa atau salat gerakan salat, laku salat. Itu untuk siapa? Rabbil alamin. Allah, minta sama Allah. Ibadah untuk Allah. Kehidupan ini untuk Allah, kematian kita untuk Allah. Ya. Jadi ya, syafaat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimahni wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, "Madhhabu ahli al-haqqi anna asy-syafa'ata haqq." Madhabnya ahli al-haqq bahwasanya syafaat itu benar adanya. Wa ankaraha al-Mu'tazilatu wa khalladul mu'minina fi minal mudhnibina alladziina dakhalun nar fil 'adzab. Tapi Mu'tazilah mengingkarinya. Dan mereka mengatakan orang-orang mukmin beriman yang memang punya dosa itu akan diabadikan di neraka. Ketika mereka masuk neraka enggak bakal keluar. Itu ngeri banget Mu'tazilah. Wal akhbaru mutadzahiratun bi anna man kana min al-'usatil mudhnibin al-muwahhidin min umamin nabiyyin humul ladzina tanaluhum syafa'atus syafi'in minal malaikati wan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Khabar-khabar dari hadis udah banyak tampak bahwasanya siapapun ahli maksiat yang punya dosa dari kalangan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, orang beriman dia tapi punya dosa, dari umat Nabi manapun, itu mereka akan mendapatkan syafaat dari para ahli syafaat, dari kalangan malaikat, dari kalangan nabi, dari kalangan syuhada, dari kalangan orang-orang saleh. Ya, syafaat ada dari orang soleh, ya ada. Bisa itu jemaah. Ada syafaat khusus yang Nabi SAW yang hanya Nabi yang melakukannya. Ada syafaat yang orang soleh juga Allah izinkan nanti melakukannya. Sebagaimana pernah juga saya bahas juga. Bisa jadi orang yang mungkin sekarang ini miskin, fakir, dhaif, tapi dosanya dikit. Dan Allah ridhoi orang dhaif atau lemah ini. Kemudian ternyata dia memberi syafaat pada seseorang yang banyak dosa namun dulu pernah berbuat baik padanya. Mungkin. Makanya jangan jauh-jauh dari orang soleh, Pak. Soleh miskin mending daripada kaya tapi bejat. Ya. Kemudian lihat ayat Allah Azza wa Jalla, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl. Hati-hatilah kalian, nanti ada hari ketika jiwa itu tidak bisa membayar jiwa lainnya, enggak bisa membalas jaza jiwa lainnya, enggak bisa balas apa-apa. Ya, wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima syafaat. Nah, ikhwah sekalian rahimakumullah, apakah di hari akhir nanti nggak ada syafaat dari orang soleh? Ada. Lalu terus ayat ini gimana? Ayat ini
Kata para ulama, dikembalikan konteksnya kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat syirik besar. Mereka nggak ada dapat syafaat. Ya, jadi gini, kembali ke awal tadi, trik awal. Orang-orang kaum muslimin sekarang ini lagi pada pengen ke agama Allah, pengen selamat. Ya, setan mengendus niat baik orang-orang ini, kaum muslimin. Emang setan tinggal diam? Enggak tinggal diam setan itu. Gimana caranya supaya semangat mereka kita manipulasi, kata setan. Yang tadinya pengen sama-sama ke surga, gimana caranya supaya belok ke neraka. Ingat, setan itu nggak datang ke antum dalam bentuk setan kemudian bilang, kufur yuk, ke neraka yuk. Nggak ada setan kayak gitu. Itu setan bokeh, itu nggak ada modal kayak gitu. Setan yang mikir juga kenapa gitu loh. Jadi setan harus mikir juga gitu loh. Kayak gitu mah nggak ada yang tergoda tuh. Orang juga tahu, bahkan ahli maksiat juga nggak mau. Ya saya nggak mau digoda kayak gini. Ada kayak cara lain gitu yang biar menggiurkan gitu. Ayo ke neraka yuk, biar disiksa sama Allah. Nggak ada. Setan aja ketawa, nggak ada setan. Coba masalah perceraian misalnya. Setan yang ngurus perceraian, bukan ngurus di KUA, bukan, maksudnya mengurus supaya pada cerai. Emang dalam waktu berapa menit supaya orang ini cerai? Enggak. Setan pelajari dulu gimana caranya supaya menceraikan orang kedua pasangan ini. Gimana caranya? Diperhatikan, diamati, dipelajari, dicari celah-celahnya oleh syaitan. Kemudian bertubi-tubi godaannya. Nah, orang Islam ini pengen ke Allah. Banyak yang pengen ke majelis ilmu. Tapi setan gak tinggal diam. Gimana caranya supaya mereka terhalang dari kebenaran? Gak bisa, tetap mereka menuju kebenaran. Gimana caranya supaya mereka belok dari kebenaran? Iya. Kadang manusia itu azamnya kuat, mau ke kebenaran, gak ada yang bisa ngalangin. Setan gak bisa ngalangin. Tapi setan gak bakal berhenti untuk ngebelokin. Enggak. Syafaat itu kan tujuannya supaya kita masuk surga. Tapi yang dibolehkan oleh setan adalah justru gimana caranya supaya orang-orang ini berbuat syirik sehingga enggak masuk surga. Bahkan kalau bisa pakai nama syafaat, kata setan gitu loh. Ya enggak ngomong gini pakai bahasa gini juga, maksudnya tracknya seperti ini. Ini orang-orang nih pada pengen cepat masuk surga, pengen dapat syafaat, dan mereka nggak bisa kita hentikan. Sekarang hampir nggak ada pak cerita ada ikhwan mau ke kajian tiba-tiba dicegah sama kuntilanak, nggak boleh ke kajian kata orang anak. Ya nggak ada setan kayak gitu sekarang. Dulu ada di kampung, anak-anak kecil mau tadarusan datang setan, balik mereka, itu dulu. Sekarang nggak ada pak. Setannya udah beda bentuknya. Manusia sekarang setannya yang ngalang-ngalangin. Iya. Nah, kalau sekarang caranya, ya oke lah, mereka nggak bisa dihalangin ke majelis ilmu, mereka nggak bisa menghalangi menuntut ilmu, mereka menuntut ilmu, tapi dibelokin. Jangan ke majelis ilmu yang ini aja. Enak ngajarin ke kuburan, enak persatuan ini. Ada perguruan mana ya kemarin ada posternya itu ziarah apa namanya? Wisata tur gitu, ziarah ke makam-makam fulan travel gitu ya. Bayar 11 juta kalau salah selama 2 minggu. Jadi ziarah keliling ke makamnya terus ke makamnya dan seterusnya. Jadi makam sudah dijadikan sebagai seperti museum gitu ya. Ada city tour ya. City tour makam ini. Yang memperlihatkan poster itu ke saya adalah ikhwan yang dulunya seperti itu. Nah, ini ikhwan di daerah Cakung ya. Anak dulu kayak gini saat ini.
Gimana yang nasihatin teman-teman ya? Susah soalnya. Apalagi diiming-imingi dengan syafaat, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan seterusnya. Ya. Allah, itu semua bisnis. Bisnis semua itu. Fulus. Beneran fulus. Memang nanti ketika di sana kata Allah apa? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan akan menghias-hiasi amal mereka. Dan memang seru kegiatannya. Dan juga kedekatan antar jemaah ketika ziarah kubur tuh ada. Ada apa ya? Kedekatan hati antar jemaah. Ini juga tipu daya syaitan. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya? Wa qala innama attakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayati dunya. Jadi di negeri Babilonia, tempat Nabi Ibrahim lahir itu, di Babilon. Bukan Palestina. Beliau kan Nabi Ibrahim itu asalnya dari Babilonia. Kemudian karena hancur-hancuran itu daerah sampai bapaknya semuanya itu udah hancur, dan Raja Namrud itu daerah situ dulunya di zaman Nabi Ibrahim, Nimrod ya. Maka beliau cuma punya satu pengikut, namanya Sarah. Dan itu jadi istrinya itu. Kemudian safar ke Mesir. Di Mesir nggak aman juga karena rajanya itu senior. Apa? Senior artinya apa senior? Senang istri orang. Jadi senang istri orang. Jadi yang ngaku-ngaku senior hati-hati ya. Nah, jadi sampai Nabi Ibrahim bilang ke Siti Sarah, kamu nanti kalau disekap sama raja ini jangan bilang kamu istri saya, nanti kamu malah kena sama dia. Tapi bilang kamu saudari saya. Gitu sampai digituin sama Nabi Ibrahim. Ya. Habis itu kan nggak mungkin di situ, akhirnya ke Palestina gitu loh. Nah, di Babilonia ini terjadi kesyirikan, penyembahan berhala. Ada penyembahan berhala, ada. Jadi di zaman Nabi Ibrahim itu di Babilonia itu penyembahan berhala ada. Penyembahan manusia juga ada, karena Raja Namrud itu dia mensyaratkan pada orang-orang awamnya, masyarakatnya yang mana si Raja Namrud ini mengihtikar atau memborong, atau apa namanya istilahnya ihtikar itu, memborong itu apa? Memonopoli barang-barang pokok kebutuhan manusia ketika itu. Yang mau ambil ini harus nyembah saya dulu. Nah, ini berarti kan penuhanan terhadap manusia. Penuhanan terhadap berhala ada, penuhanan terhadap manusia ada, penuhanan terhadap benda-benda antariksa juga ada ketika itu. Jadi banyak tantangan Nabi Ibrahim ketika itu, cuma raja itu tantangannya, masyarakat dan juga bapaknya sendiri itu tantangan beda lagi. Kemudian masyarakat yang menyembah kawakib, bintang, bulan, matahari itu juga ada lagi, banyak itu musuhnya. Yang ikut sama beliau cuman satu, Siti Sarah. Nah, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau lolos, tidak terbakar dari azab yang diidekan oleh ayahnya sendiri bahkan, dan juga masyarakat situ, uqtuluhu aw harriquh, bunuh Ibrahim atau bakar dia. Dibakar beneran. Ternyata nggak berefek, masya Allah. Setelah mukjizat itu, orang itu masih belum percaya sama Ibrahim, tetap mereka berbuat syirik. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa qala innama attakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayati dunya. Kata Nabi Ibrahim, kalian itu nyembah patung di dunia. Kalian nyembah patung itu karena ada mawaddah bainikum, karena ada rasa kedekatan sama kalian. Kenikmatan berdekatan semajis dengan orang-orang yang sama-sama menyembah patung. Sama dengan orang kalau misalnya menyembah kuburan atau meminta kepada sahibul qabr, travel kemana-mana, itu kan seru Pak, enak beneran, coba aja, tapi jangan. Enak loh, beneran, karena kita tuh di perjalanan tuh satu visi, satu misi gitu loh. Seneng nggak? Seneng, antum aja sama teman kantor aja bercandanya enak kok. Kalau misalnya travel rihlah,
Orang-orang yang menuju kemungkaran pun begitu. Antum tahu metalheads nggak Pak? Metalheads, yaitu kalangan anak metal. Metalhead, ya, kepala besi. Iya, itu masuk antam bagus itu, tambang juga itu kayaknya. Nah itu kan mereka misalnya tour live, apa namanya ya, istilahnya apa sih? Ya pokoknya stage lah, konser misalnya. Ada band dari mana gitu, dari Inggris, wah, live di Jakarta, kemudian ke Surabaya, kemudian ke Makassar, wah gitu kan? Ayo kita ikutin dia, kita ikutin band ini band favorit kita. Mesen mobil, mesen bis misalnya, ya, sama-sama metalhead semua, kepala metal semua itu rata-rata. Sholat nggak? Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan sholat juga sih kalau muslim. Tapi mereka kenapa? Padahal cuman dengerin penyanyi teriak, cuman dengerin penyanyi metal apa mengeluarkan serak-serak ini, kan itu lagi mulai seraknya di ini, kan? Iya. Sama kadang-kadang mungkin gatel rambutnya jadi kayak gini-gini gitu, ya, diputer-puter ininya, metalhead. Cuman buat kayak gitu doang, gitu loh. Not worth it lah gitu, nggak ada artinya. Tapi kenapa orang-orang ini tuh sampai nyewa bis, nyewa ini supaya nggak mau ketinggalan konser mereka di 4 kota di Indonesia misalnya. Dan ketika mereka jalan bareng itu, mereka merasakan perjalanan mereka sangat indah karena satu visi misi, sama-sama metalhead. Kita kadang melihat orang-orang itu kurang kerjaan, tapi mereka all together dan mereka mencintai satu sama lain kelakuan mereka. Kok bisa? Ya itulah kalau orang satu hobi. Ya itulah kalau orang sama-sama ngumpul. Gitu. Begitu juga dengan orang yang berbuat syirik. Sama-sama berbuat syirik, maka akan syaitan hiasi amal mereka dan akan ada rasa mawaddah, sayang, suka, pengen bareng sama dia, sama mereka ini. Begitu jemaah sekalian. Namun tidak ada yang lebih nikmat daripada bersama-sama di atas syariat Allah yang benar. Itu paling nikmat jemaah sekalian. Ya, maka jangan terperdaya dengan perbuatan syirik yang sifatnya masif, jamak, banyak orang yang mengikuti. Yang mana orang-orang ini, ikhwah, saudara-saudara kita pengen menuju Allah, pengen selamat di akhirat, tapi setan belokkan jalannya ke jalan kesyirikan. Kesian Pak, niatannya pengen baik, tapi dibelokin malah justru ke neraka. Makanya kita ini untuk mengkafirkan jangan tergesa-gesa. Karena saudara-saudara kita ini sebenarnya mereka itu pengennya ya sama kayak kita, pengen selamat. Tapi qadarullah, syaitan dari kalangan jin dan manusia yang kadang-kadang berjubah juga syaitannya atau bersorban, kadang-kadang malah justru membelokkan mereka menuju kesyirikan, dan syaitan-syaitan ini malah dapat apa? Fulusnya. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang fulus itu membutakan mata dan kadang mengendarai agama. Berhati-hatilah dalam masalah ini. Cari dalilnya, benar atau enggak. Lebih baik seperti itu, walaupun mereka lawan, daripada kita harus mengambil resiko, capek, enggak diterima sama Allah, bahkan dijermuskan ke neraka khawatirnya. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Hidup ini kalau misalnya untuk bekerja aja kita selektif, untuk duit saja kita berselektif, maka untuk tiket menuju surga jangan cari yang KW, baik KW super, KW 1, KW 2, karena boleh jadi seolah-olah itu asli memang. Antum kalau mau beli parfum, ya, misalnya parfum ori di Shopee, Tokopedia, kalau cari harga miring, berarti antum dapatnya ori Singapura, fake, nggak dari pabrik aslinya. Tapi kalau antum nyari toko yang certified
atau verified dan recommended dan orang-orang yang jujur merekomendasikan ini memang mahal, tapi dapat yang sebenarnya. Kadang pahit, kadang dapat yang benar itu pahit. Tetapi ketika antum tahu itu benar, jangan tinggalkan itu. Dan ketika antum tahu antum dapat yang palsu, bukan KW super, bukan KW 1, tapi yang palsu tapi seperti asli, antum tahu ini palsu, pasti nyesel. Sebagaimana, dan pasti antum jangan amal ini, jangan, ini palsu. Pasti antum akan memblokir, jangan, ini palsu, saya pernah mengalami ini. Begitu juga dengan orang yang dulunya mungkin melakukan ritual-ritual yang seolah-olah bagian dari agama, padahal bukan. Ketika tahu ini bukan dari bagian agama, merasa ditipulah dia. Sebagaimana sekarang banyak kita merasa, dulu saya ditipu sama guru-guru saya, kok paling nggak ada tuntunannya, tapi mereka malah mensyariatkannya. Ya, akhirnya apa? Kita wanti-wanti jangan seperti itu, supaya saudara-saudara kita tidak terjatuh pada kubangan masa lampau kita yang sama, misalnya gitu ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan diri kita atas kesalahan lampau kita, karena Allah Maha Pemaaf, dan semoga Allah taala mengampuni kita dan saudara-saudara kita yang masih banyak kesalahan, karena Allah taala Maha Pengampun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.